Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda yang soli dan solihah kelas 3 Ibnu Majah. Gimana kabar kalian? Agak bete mungkin ya belajar di rumah. Yang sabar sama ayah bunda ya. Oke, yuk sekarang kita belajar KMD, Kemuhammadiyahan. Yuk silahkan siapkan bukunya ya. 1, 2, 3. Dalam hitungan 3 sudah siap kayak di kelas ya. Oke deh. Sekarang kita belajar bab 4 ya. Bab 4 itu masuk semester genap ya nak ya. Bab 4 ini kita belajar tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pejuang Islam. Tahu foto berikut? Siapa namanya? Oke, tahu kan? Ya, beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Beliau adalah pendiri Muhammadiyah. Tahu nggak siapa nama kecil beliau? Nama kecilnya siapa? Ya betul, nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Kalau Bapak kasih pertanyaan seperti barusan, jawab aja di rumah dengan keras, nggak apa-apa, santai ya. Oke, namanya adalah Muhammad Darwis, nama kecil beliau. Ya, kemudian beliau setelah pulang dari Mekah berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, beliau adalah pendiri Muhammadiyah dan beliau termasuk adalah pejuang Islam. Oke. Kita coba pelajari biografi beliau ya. Siap? Nama kecil beliau adalah Muhammad Darwis. Beliau lahir di mana? Di Kauman, ya, Yogyakarta. Beliau lahir pada tahun 1285 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 Agustus 1868 Masehi. Beliau adalah putra keempat dari seorang ulama yang bernama Kiai Haji siapa? Abu Bakar. Ya, betul. Beliau adalah putra dari seorang ulama yang bernama Kiai Haji Abu Bakar, dan beliau adalah salah satu dari 12 khatib ya pada saat itu, kiai pada saat itu di daerah Kauman, Yogyakarta. Nama ibunya siapa? Siti Aminah ya. Nama ibunda beliau adalah Siti Aminah, dan lebih dikenal nama beliau adalah Nyai Abu Bakar ya. Dikenal dengan Nyai Abu Bakar, menisbatkan nama suaminya, ngikut nama suaminya. Oke. Beliau adalah seorang putri dari seorang kiai juga, pemangku agama ya. Yang bernama Kiai Haji Ibrahim. Oke, paham ya? Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah keturunan kiai ya, ulama. Jadi bukan orang kaleng-kaleng nih ya. Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu sejak kecil sudah berbaur atau hidup dalam lingkungan pesantren, dalam lingkungan ahli agama. Jadi ketika beliau berusia 8 tahun itu sudah fasih membaca Al-Quran dan sudah menghatamkan membaca Al-Quran sebanyak 30 juz. Ya. Jadi 8 tahun beliau sudah membaca selesai 30 juz. Pada usia 22 tahun, beliau diamanahkan oleh orang tuanya, oleh keluarganya untuk pergi menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ke Mekah, sekalian belajar ilmu agama. Ya. Itu pada tahun 1890. Nah, sepulang dari Mekah itulah beliau berganti nama dari Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan, belum Kiai Haji ya, Haji Ahmad Dahlan ya. Sepulang dari Mekah itu mulai terlihat semakin cerdas, semakin berilmu. Nah, karena semakin cerdas dan berilmu inilah akhirnya beliau didaulat oleh ayahnya untuk menggantikan ketika ayahnya tidak bisa, menggantikan mengajar. Jadi ketika ayahnya mengajar, ayahnya itu punya jadwal mengajar, tapi ketika beliau berhalangan, maka beliau sering meminta putranya Ahmad Dahlan ini untuk mengajar. Nah, karena kecerdasannya itulah sering mengajar, menggantikan ayahnya dan sebagainya. Akhirnya dia mendapatkan julukan kiai oleh masyarakat sekitar atau oleh murid-murid ayahnya. Jadilah dia Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, pada tahun 1903, ingat 1903. Tadi yang pertama 1890 ya, pergi ke Mekah. Ini pergi ke Mekah yang kedua kalinya, tahun 1903 ya. Usianya berapa? Usianya hitung sendiri. Waktu berangkat pertama pada tahun 1890 adalah 22. Nah, pada tahun 1903 berapa? Tambahkan aja ya. Nah, itu pada tahun 1903 beliau pergi lagi ke Mekah ya, untuk menunaikan ibadah haji sekaligus ingin belajar kembali ilmu agama. Di sana beliau bertemu banyak sekali ulama-ulama Nusantara. Di antaranya adalah ada Kiai Muhammad Khatib ya, Al-Minangkabawi. Beliau berasal dari Minangkabau. Ada Kiai Nawawi, beliau berasal dari Banten.
Ada juga Kiai Mas Abdullah dari Surabaya. Ada juga Kiai Fakih Masku Mambang, beliau dari Gresik. Jadi beliau bertemu dengan ulama-ulama yang hebat di sana. Beliau belajar dengan mereka semua, ya. Dan ada satu ulama pembaharu yang akhirnya beliau belajar padanya. Siapa? Beliau bernama Rashid Ridho, seorang pembaharu di Mesir. Rashid Ridho ini dirasa satu pemikiran, satu pandangan dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam hal memurnikan tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan keimanan secara taklid buta. Artinya menerima secara buta informasi tanpa digali terlebih dahulu ilmunya. Sepulang dari Mekah yang kedua kali ininya, beliau kemudian mendirikan pondok, ya, didatangi oleh santri-santri dari berbagai daerah. Pada tahun 1909, pada saat itu masa kebangkitan nasional, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak membatasi diri, tidak eksklusif, tapi beliau bergabung. Pada saat itu ada nama organisasi Budi Utomo. Beliau bergabung bersama Budi Utomo sebelum mendirikan Muhammadiyah. Perkumpulan Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk ke dalam organisasi tersebut, kemudian memberikan arahan-arahan serta ilmu-ilmu tentang agama di organisasi Budi Utomo. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga diminta mengajar di salah satu sekolah milik orang Belanda, disebut dengan Quick School, ya, di Jetis Jetis atau Jetis, ya, di Yogyakarta. Nah, sekolah ini adalah untuk orang-orang menengah pribumi dan orang-orang Belanda. Selain di situ, beliau juga mengajar di satu sekolahan, yaitu Sekolah Pamong Praja, atau dalam bahasa Belanda Osvia atau Mosvia, yang ada di Magelang. Selain itu, beliau juga mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah milik beliau sendiri. Dalam mengajar, beliau menggunakan metode yang menyenangkan sehingga banyak orang yang tertarik belajar dengan beliau. Beliau meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan bagaimana gerakan beliau selanjutnya, sehingga beliau menemukan atau beliau mendapati surah Al-Imran dalam Al-Quran ayat 104. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Yang ini kemudian menjadi satu inspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Luasnya pergaulan beliau, kemudian setelah mantap memahami ayat surah Al-Imran ayat 104 ini, akhirnya beliau memutuskan untuk mendirikan satu organisasi pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Beliau mendeklarasikan untuk mendirikan satu organisasi yang disebut dengan Muhammadiyah, yang mengajak kepada umat Islam untuk beribadah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada usia 55 tahun pada tanggal 23 Februari 1923, bertepatan dengan 7 Rajab 1340 Hijrah. Pemerintah Republik Indonesia mengangkatnya sebagai pahlawan nasional sesuai dengan Surat Keputusan nomor 657 tahun 1961. Sebelum wafat, beliau berpesan kepada kader-kader Muhammadiyah sebagai berikut. 1. Aku titipkan Muhammadiyah kepadamu dengan harapan Muhammadiyah dapat dipelihara dan dijaga sebaik-baiknya. 2. Beramal dan berjuanglah dalam Muhammadiyah, sebab Muhammadiyah adalah tempat beramal dan berjuang. 3. Berjuanglah dalam Muhammadiyah dengan keikhlasan dan kesadaran yang akan menumbuhkan rasa nikmatnya dalam beribadah dan beramal. 4. Muhammadiyah sekarang ini lain dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maka teruslah kamu bersekolah, menuntut ilmu pengetahuan di mana saja. Jadilah guru, kembalilah kepada Muhammadiyah, jadilah master, insinyur, dan lain-lainnya, dan kembali kepada Muhammadiyah. 5. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, demikianlah tadi pembelajaran kita, biografi singkat ya tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan.
sebagai warga Muhammadiyah yang baik tentu kita harus memahami, mengerti, mengetahui founder ya atau pendiri daripada Muhammadiyah itu sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi kader-kader yang diharapkan oleh beliau almarhum, sehingga Muhammadiyah tetap jaya sampai dengan akhirnya nanti. Baik, selamat belajar, dihafalkan, semangat. Mudah-mudahan meskipun belajar di rumah tidak mengurangi semangat ya. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.